saya akan tunjukkan kepada saudara ya, bahwa hidup kita ternyata sedemikian rupa dikendalikan oleh dunia yang tidak kelihatan itu. Harusnya kita sadari itu penuh dan itu memberikan efek, memberikan tuntunan, memberikan arahan apa yang harus kita buat di dunia yang kita bisa lihat dengan mata kita, saudara. Yang tidak kelihatan harus menavigasi, saudara, mengarahkan yang kelihatan itu. Nah, sayangnya saya tidak berani untuk tunjukkan TikTok, saudara ya. Kenapa? Karena akan disangka menghina agama orang. Tapi saudara kan punya TikTok, saya berani jamin, saudara ya. Sesekali kalau saudara lihat FYP yang berseliweran itu, entah kenapa FYP saya kok munculnya begitu, saudara ya. Tapi salah satu fenomena yang terjadi di Pulau Bali, saudara, ini satu kali lagi ya saya tekankan, ini karena disiarkan secara nasional dari DOCC, saudara ya. Semua orang akan mendengarkan saya tidak sedang menistakan agama orang, tapi saya mau bilang begini. Kalau saudara melihat fenomena yang terjadi salah satunya di Pulau Bali, ketika orang-orang Bali itu menyembah, saudara, berdoa, bahasa kita menyembah, itu ada satu ibu, mungkin belum sampai ibu kali ya, gadis, wanita, itu sampai menjulurkan lidahnya sedemikian dan keluar taringnya, saudara. Banyak komentar-komentar yang bilang bahwa masa, mana mungkin. Ada yang bahkan bertanya itu dari mana bisa muncul begitu. Tapi ketika lidah itu julur keluar, saudara, saudara bisa bayangkan dong lidah kita sepanjang apa. Itu panjang loh, saudara. Jadi ketika saya nonton itu terus terang, saudara ya, saya ini bulu kuduk merinding juga. Saya pikir fenomena itu berarti boleh dibilang sangat wajar terjadi di pulau itu, saudara. Tapi yang saya mau tekankan adalah begini, bahwa ternyata ada orang-orang yang berdoa yang penyembahannya sampai pada level roh, saudara. Jadi enggak cuma sekedar level doa makan, saudara. Saudara tahu ya doa makan ya. Saudara enggak perlu berdoa makan sampai 5 menit, saudara. Kelamaan. 2 menit juga kelamaan. 30 detik, wah itu luar biasa. Kenapa? Dan saudara tidak perlu bergumul kalau doa makan. Saudara buka mata sudah ada makanan. Makanya seringkali saya mau bilang kalau level kita cuma sampai pada doa makan, saudara akan melewatkan perkara-perkara roh yang luar biasa yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi sadar enggak? Bukan cuma hanya orang Hindu loh. Orang Muslim pun kalau berdoa itu sampai pada level roh, saudara. Buktinya apa? Mereka bisa lihat yang muncul. Mereka bisa lihat yang muncul. Ya, bahasa kita penampakan. Itu doa enggak main-main. Jadi persoalannya begini loh. Sementara yang lain tidak kenal Kristus bisa sampai pada level seperti itu dalam doanya, saudara dan saya yang atas kita roh itu berdiam, kenapa nggak bisa berdoa sampai ke level itu, saudara? Jangan ya, mulai pagi hari ini. Kenapa? Karena saya akan buktikan kepada saudara, pagi hari ini, my God, saya tidak tahu, tapi saya tadi banyak sekali yang maju, saudara ya. To my surprise, kalau boleh bilang, kaget juga. Kenapa? Karena tidak mengharapkan sebanyak itu yang maju. Tapi coba perhatikan teman-teman ini yang tadi berdoa, tim ini yang tadi berdoa. Oh, orang datang dengan persoalan, tapi ada orang-orang yang datang juga dengan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa loh. Jadi mau bilang begini, ternyata di gereja ini something is going on in this church. Sesuatu sedang terjadi di gereja ini, saudara. Sesuatu sedang terjadi di gereja ini. Dan saya agak bengong, saudara. Saya agak bahasanya loss of words. Betul-betul terbengong-bengong. Kenapa? Wih, Tuhan bisa buat yang Tuhan bisa buat dan kita tidak bisa batasi. Now, saya mau bicara lebih dalam pagi hari ini. Boleh ya? Oke. Bapak dan Ibu, saya mulai dengan ini, saudara ya. Saya pernah sampaikan kepada saudara bahwa Efesus itu penuh dengan kata kuasa dan roh.
Kalau saudara pelajari tentang peperangan rohani, saudara tahu itu datangnya dari kitab Efesus. Kenapa begitu, Pak? Tidak kebetulan loh. Saya mau tunjukkan kepada saudara, Efesus pada zaman itu ketika surat ini ditulis, saudara, di abad pertama Masehi. Efesus itu bukan kota kecil loh. Dan Efesus itu boleh dibilang bahwa salah satu kota strategis yang karena dia saking strategisnya, yang namanya bagian kerohanian, keagamaan, keyakinan percaya terhadap Dewi Artemis, itu juga levelnya bukan kaleng-kaleng, saudara. Itu levelnya luar biasa, dan sebentar saya akan buktikan, saudara ya, dari catatan Alkitab, dari catatan sejarah. Tapi coba saudara bayangkan, ini adalah kuil, tempel, bait kudusnya Dewi Artemis. Ini reruntuhannya, bayangkan loh, ini reruntuhannya saja sudah sedahsyat ini, bagaimana aslinya, saudara. Dan jangan lupa loh, ini ribuan tahun yang lalu, ini bukan 50 tahun yang lalu, saudara. Teknologi sebegitu canggihnya, ini zaman ratusan tahun yang lalu, mau bilang bahwa sudah sedahsyat ini, makanya salah satu keajaiban dunia kuno, itu memasukkan yang namanya kuil tempel Dewi Artemis sebagai keajaiban dunia. Kenapa? Karena kalau ini direkonstruksi ulang berdasarkan kemampuan teknologi kita hari ini, jadinya seperti ini loh. Wih, ini megah, saudara. Ya, untuk level pada waktu itu, ini megah, saudara ya. Dan tahu nggak ini apa? Ini merupakan tempel, bait, tempat orang-orang Efesus menyembah dewi yang luar biasa punya pengaruh itu, namanya Artemis. Lukas sebagai seorang dokter mencatat tentang pelayanan Paulus di Efesus dan satu insiden, kejadian yang terjadi, huru-hara yang terjadi di kota Efesus yang ada kaitannya dengan Dewi Artemis. Catat dulu, perhatikan Kisah Rasul pasal yang ke-19, ada orang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Dia berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus, satu orang saja, bukan saja di Efesus, tetapi juga sampai di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Sedangkan serasa dia mau bilang dia sedang melawan penyembahan yang luar biasa itu kepada Dewi Artemis dan berkata bahwa itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Dan terjadi huru-hara, saudara. Dengan jalan demikian, kuil Artemis, oh dewi besar itu, saya pikir itu bukan satu report atau laporan yang mengada-ada. Karena sejarah beritahu bahwa oh my God, dari peninggalan saudara lihat, itu bukan level kaleng-kaleng. Penyembahan terhadap Artemis adalah tepat untuk bilang di sana bahwa kuil Artemis, the great goddess, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, oh Artemis yang disembah oleh seluruh Asia. Bayangkan berarti bukan cuma hanya orang-orang Efesus loh yang menyembah loh. Sekalipun kuilnya ada di Efesus, tapi dampaknya sampai kepada Asia pada waktu itu. Dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesaran. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka beramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Boleh jadi yang tadi saudara ya, salah satunya. Serta menyeret Gaius dan Aristarchus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Lukas beritahu kepada kita betapa dahsyatnya keyakinan orang Efesus terhadap Dewi Artemis. By the way, Artemis itu bahasa Yunani, bahasa Romawinya Diana, saudara. Sama figurnya, sama orangnya. Tapi poin saya ada di sini. Itu loh yang terjadi dengan kota Efesus.
Dan di tengah-tengah penyembahan yang luar biasa itu terhadap Artemis, ternyata ada segelintir orang-orang Kristen di sana. Mereka yang hari-hari itu meninggalkan keyakinan mereka, meninggalkan penyembahan terhadap Artemis, dan mereka membalikan wajah mereka kepada Tuhan yang namanya Yesus. Mereka tidak banyak. Mereka termasuk golongan minoritas. Mereka termasuk hanya segelintir orang. Makanya menjadi tanggung jawab Paulus untuk betul-betul memuridkan mereka sedemikian rupa, supaya mereka sadar bahwa sekalipun mereka minoritas di tengah-tengah keyakinan yang mayoritas itu, mereka tidak kehilangan kesaksian hidup mereka. Itu sebabnya kalau saudara tanya, perjalanan Rasul Paulus yang paling panjang misinya, saudara, itu paling lama ada di kota Efesus. Karena skala secara rohani juga besar tantangannya. Itu sebabnya dihabiskan waktu begitu panjang, hampir 3 tahun di sana untuk membekali umat di Efesus. Dan hari ini kita punya catatannya, namanya surat kepada orang percaya di Efesus. Artinya begini, saudara, saya mau bilang. Paulus beritahu kepada mereka, sekalipun kamu orang minoritas, tapi kamu harus ingat, keselamatan yang kamu punya di dalam Kristus, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Itu bukan sesuatu yang kamu harus banggakan, karena semata-mata itu kasih karunia. Sampai di sini paham ya? Tetapi dia nggak berhenti cuma sampai beritahu kepada mereka tentang keselamatan mereka, saudara. Dia memberitahukan mereka juga bahwa setelah kamu diselamatkan, kamu punya tanggung jawab. Saya baca ayatnya, saudara ya. Paulus bilang begini, saudara, perhatikan saja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, katanya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik loh. Jadi gak cuma berhenti sampai saudara terima keselamatan loh. Satu paket ketika saudara diselamatkan itu datang dengan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan untuk kita sebelumnya. Dan Alkitab bilang, Paulus katakan di sana, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya begini loh. Ternyata tanggung jawab kita adalah ini. Harusnya pengakuan kita itu harus tercerminkan dari perbuatan kita. Dengan kata lain, perbuatan itu harus meneguhkan pengakuan itu, saudara. Artinya begini loh, saudara, kita ini punya tanggung jawab untuk menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang, yaitu dengan apa? Mereka kan gak bisa cuma sekedar dengar, oh kita percaya Tuhan. Mereka harus lihat buktinya, yaitu apa? Perbuatan itu meneguhkan pengakuan itu. Dan itu yang Paulus sampaikan. Bahwa apa? Bahwa kamu bukan hanya diselamatkan oleh iman, tapi satu paket datang kepada kamu, yaitu apa? Tuhan siapkan pekerjaan baik untuk kamu hidup di dalamnya. Itu sebabnya ayat ini menjelaskan kenapa waktu kita percaya Yesus kita nggak langsung mati dan pergi ke sorga, saudara. Ada bagian yang harus kita buat, yaitu apa? Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi kesaksian yang baik. Lewat apa? Tidak bisa tidak. Lewat buah yang kita hasilkan. Lewat buah yang kita hasilkan. Tapi secara spesifik, saudara ya. Secara spesifik. Begitu dia jelaskan panjang kali lebar tentang siapa kita di dalam Tuhan, tentang keselamatan kita di dalam Tuhan, tentang identitas kita di dalam Tuhan. Dia tutup suratnya dengan perintah, dengan instruksi ini. Ini yang harus kamu buat. Pergi ke Efesus pasal yang kelima, bahwa setelah panjang kali lebar aku bicara tentang doktrin, siapa kamu, identitas kamu, status kamu, sekarang ini yang harus menjadi bagian. Kamu terima ini dan kamu lakukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yaitu apa? Ayat yang ke-15 bilang dari Efesus pasal yang kelima. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup.
Ada 3 kali kata jangan muncul di sana. Dan ada 3 kali kata yang harus kamu buat, atau mau bilang begini, jangan buat itu, buat ini. Jangan buat itu, buat ini. Dan kali yang ketiga, jangan buat itu, tapi buat ini. Yaitu apa? Yang pertama, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, jangan jadi bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, janganlah mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Roh. Bapak dan Ibu, pagi hari ini fokus saya ada pada ayat yang ke-18. Paulus bilang begini, jangan mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi mulai hari ini, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya pelajari Alkitab saya, saudara. Ada 2 kali kata penuh dengan roh atau kejadian kepenuhan Roh Kudus itu dikaitkan dengan mabuk oleh anggur. Saya ulang. Saya pelajari Alkitab saya dan saya temukan bahwa ternyata kayaknya tidak kebetulan loh. Bahwa ketika penulis bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, itu perbandingannya disampaikan berbanding seperti orang yang mabuk oleh anggur. Ada buktinya Pak? Ada. Kalau saudara buka Kisah Rasul pasal yang kedua, catatan saya. Mereka semuanya tercengang-cengang. Ini bicara tentang hari Pentakosta. Oke? Roh Kudus turun dalam rupa lidah api yang menyala-nyala itu. Dan semua mulai bicara dengan bahasa yang mereka tidak pernah pelajari sebelumnya. Tetapi di akhir daripada catatan itu, lagi-lagi Lukas memberitahu bahwa ternyata ada orang-orang yang menyindir, saudara. Karena mereka tidak percaya akan fenomena itu, karena belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Lukas mencatat begini, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Apa artinya? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang apa? Mabuk oleh anggur manis. Oh, kepenuhan Roh Kudus, fenomena itu ternyata dikaitkan dengan orang-orang yang mabuk oleh anggur. Tahan dulu, ayat berikutnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Berikutnya, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Siapa yang mabuk jam 9 pagi? Kalau di Kupang Pak, jangankan jam 9 pagi Pak. Lebih pagi daripada itu juga banyak kok. Tapi itu di Kupang saudara, tapi tidak pada saat itu. Jadi mau bilang begini, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Dan seterusnya Petrus beritahu bahwa justru yang terjadi adalah penggenapan nubuat daripada Nabi Yoel, yaitu apa? Pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Tapi poin saya ada di sini. Pernah bertanya enggak? Kenapa kepenuhan Roh Kudus sering dikaitkan dengan seperti orang mabuk oleh anggur, saudara? Pernah tidak dengar sentilan orang bahwa itu gereja-gereja karismatik, kalau katanya kepenuhan Roh Kudus lebih kepada orang mabuk? Ya itu sebenarnya ada ayatnya, saudara ya. Tapi saya mau serius, saudara ya. Saya mau bicara begini. Bayangkan ya, Paulus bilang begini loh, kepada jemaat di Efesus. Golongan yang sangat minoritas. Minoritas dalam keyakinan mereka dibandingkan dengan mayoritas yang menyembah Artemis. Dia bilang begini, kamu ya, perhatikan bagaimana kamu hidup. Satu ini kamu harus camkan. Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuh dengan Roh Kudus. Kenapa satu kali lagi saudara ya, mabuk oleh anggur itu dikait-kaitkan dengan penuh dengan Roh Kudus?
Karena satu alasan yang sederhana. Kedua, oknum itu, anggur dan Roh Kudus, itu kemampuan mereka muncul nyata dari hal ini. Kalau orang sudah kelebihan minum anggur, orang akan dikontrol oleh anggur itu. Kalau hari ini saya mabuk, saudara, jujur, bukan saya lagi itu. Tapi ada substance, ada barang yang masuk ke dalam otak saya dan dia menguasai saya. Dia mengontrol saya sedemikian rupa sampai titik di mana bukan saya lagi yang buat. Itu sebabnya kalau saudara saya cerita sedikit, bule saudara ya, mau di Australia, mau di Amerika, itu ada jam-jam khusus, jam-jam pagi, hampir siang begitu. Polisi suka menyetop mobil, apalagi di hari Minggu sama hari Sabtu. Polisi suka menyetop mobil untuk apa? Untuk tes napas orang. Ada satu selang kecil yang ditusuk ke satu mesin, jadi kalau dia sudah berhentikan mobil orang, pengemudi harus turunkan kaca, pengemudi doang loh, pengemudi doang, yang lain tidak dicek. Pengemudi doang, diturunkan kaca dan disuruh tiup itu selang kecil, nanti dari mesin itu akan beritahu seberapa banyak kalau memang dia terpengaruh oleh alkohol, seberapa banyak alkohol itu ada dalam diri dia. Makanya kalau sampai dia bunyi titit begitu, ketahuan bahwa dia akan ditilang. Sebab apa? Dia driving under influence. Artinya dia menyetir di bawah pengaruh alkohol. Dan itu dendanya nggak kecil, saudara. Itu perkara serius untuk bule. Lebih serius dari saudara melewati lampu merah. Tapi saya mau bilang begini, berarti tidak kebetulan. Kalau firman beritahu bahwa orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus seringkali diumpamakan atau mungkin diberbandingkan terbalik dengan mereka yang mabuk oleh anggur. Kenapa? Karena mau bilang begini, ketimbang kamu beri diri kamu dikontrol oleh substansi itu, kamu harus beri diri kamu dikontrol oleh Roh. Kamu harus beri diri kamu dikontrol. Kenapa? Karena baik anggur, apalagi Roh, dia harus mengontrol kita, saudara. Nah, persoalannya di sini. Kita kan kita kalau mendengar kata Roh, bayangan kita apa? Minta maaf saudara ya, mungkin saya salah bicara, tapi ada beberapa hal yang orang gambarkan tentang Roh Kudus. Satu, seperti uap, ya, atau mungkin seperti sesuatu yang saudara nonton gentayangan begitu, atau satu kuasa, tenaga yang keluar, saudara. Itu bukan gambaran yang tepat tentang Roh Kudus loh. Kenapa? Karena jujur, kalau kita bicara tentang Roh Kudus, apalagi Roh Kudus yang mampu mengontrol orang, tidak bisa tidak. Dia itu bukan cuma sebatas tenaga atau satu uap begitu saudara ya. Atau satu hembusan begitu. No. Dia lebih daripada itu. Yaitu seperti saudara dan saya, dia itu pribadi. Nah susah memang, karena kalau kita mengartikan pribadi, kita harus lihat tuh mukanya model kayak apa tuh. Wujudnya kayak apa. Tapi Roh tidak bisa begitu. Tapi tidak membatasi kebenaran bahwa kalau dia muncul sebagai pribadi yang punya kendali dan kemauan, saudara. Pagi hari ini kita akan alami dia, di mana dia akan exercise, dia akan buat apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, dan kita coba untuk menerimanya. Saya akan bawa saudara ke sana, saudara ya. Tapi saya mau bilang begini dulu. Orang akan tanya kepada kita, Pak, jadi kalau begitu penuh dengan Roh Kudus, di mana orang ada dalam kendali Roh Kudus, orang ada dalam kontrolnya Roh Kudus, apa yang akan terjadi sama orang itu? Saudara tahu tidak? Rasul Paulus beritahu terlalu jelas loh, ketika dia tuliskan ayat ini kepada jemaat di Efesus. Kembali kepada ayat yang ke-19 dari Efesus pasal yang ke-5. Dia beritahu loh,
kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, ini akan terjadi sama kamu. Yaitu apa? Tidak keberatan ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Pak, tahu dari mana kalau itu akibat kepenuhan Roh Kudus? Secara tata bahasa Yunani, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 itu satu rentetan yang gak bisa dipisahkan, saudara. Oke, saudara harus punya iman sama pendeta bagian yang ini, oke? Artinya percaya saja apa yang disampaikan. Ayat yang ke-18 bilang bahwa setiap kamu jangan mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kelanjutan di ayat 19 bilang, ini loh efeknya, ini loh hasilnya, ini loh yang akan tercermin, ini akan terjadi. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat ini besar, saudara. Kasih pendeta waktu sebentar ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, sebenarnya lebih tepat dikatakan, dan berkata-katalah di antara kamu. Jadi tetap konteksnya itu adalah korporat, umat yang berkumpul begini. Komunitas orang percaya, jadi nggak cuma sendirian bicara. Satu korporat, umat yang berkumpul. Dan ketika roh itu menguasai orang, mereka akan berkata-kata di antara mereka dalam mazmur, dalam kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bahasa Inggris bilang, they will speak to one another in psalms, in hymns, and in spiritual songs. Saudara tahu mazmur ya? Kalau hari ini kita bilang, kalau kita mau kategorikan ketiga hal ini, mazmur. Oh gampang Pak, seperti rusa rindu sungaimu. Kita sedang bermazmur, saudara, karena itu dicopot dari kitab mazmur. Tapi kalau kita sedang bicara tentang himne, betul ya bahasa Indonesianya ya, himne ya. Itu jemaat-jemaat Gemit, luar biasa hafal saudara ya. Sebagian besar kan juga datang dari sana saudara. Tadi lagu yang kita nyanyikan, ya Tuhan tiap jam. Itu himne saudara. Kata nyanyian rohani, nah itu lagu yang hari-hari ini kita sedang nyanyikan. Tadi Rocky pimpin kita, Bejanamu. Itu tergolong nyanyian rohani. Artinya begini, lagu yang tidak masuk kategori mazmur, lagu yang tidak masuk kategori himne, nah itu lagu kebanyakan kita orang karismatik suka nyanyikan saudara ya. Dan datangnya kalau nggak dari JPCC, dari NDC, dan dari yang lain-lainnya. Itu nyanyian rohani. Poin saya ada di sini Pak Bu. Saudara tahu tidak kenapa kita orang Kristen suka nyanyi? Bayangkan loh, dalam pemakaman pun orang nyanyi. Saya nonton ya, lagi-lagi nih di TikTok nih. Itu mau masuk kremasi saudara ya. Oke, sebagian orang tidak setuju sama kremasi. Oke, itu bahan bicara di waktu yang lain. Tapi begitu mau masuk kremasi ya, nyanyi sambil tepuk tangan. Orang kalau lihat saudara, orang akan bilang kita miring sedikit. Kenapa? Karena harusnya itu momen, minta maaf nih ya, lagi-lagi tidak punya maksud untuk menjelekkan agama lain. Orang tahu sama tahu, kalau orang mau dimakamkan, itu harusnya atmosfernya semua kelabu, saudara. Kelabu. Ya, yang tadi cerah jadi mendung, yang tadi terang jadi hitam. Itu yang harusnya menggambarkan orang yang melayat, orang yang mau dimakamkan, orang yang ada dalam pemakaman. Tapi kenapa cuman orang Kristen yang tidak ada hujan, tidak ada angin, semua selalu disertai dengan nyanyian. Saudara pikir itu liturgi gereja? Saudara keliru. Oh Tuhan Yesus. Saudara tahu kenapa kita nyanyi? Saudara pikir itu bagian dari liturgi gereja? Saudara salah. Oh Tuhan. Kita nyanyi cuman karena satu. Karena itu bagian perwujudan bahwa di dalam kita ada Roh Kudus.
Saudara percaya kalau ini diinspirasi oleh Roh Kudus, betul tidak? Kita tidak akan berdebat, saudara. Sepenuh hati kita percaya ini diinspirasi oleh Roh Kudus. Tapi saudara tahu tidak bahwa ada hal lain yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ada hal lain yang Roh Kudus itu ilhamkan untuk saudara buat dan saudara lakukan, yaitu apa? Saat kita tutup mata dan kita bilang, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Saudara tahu tidak yang kita buat, kita nyanyi, terima kasih Ibu. Itu pun diinspirasi oleh Roh Kudus, saudara. Itu sebabnya minta maaf nih ya gereja Tuhan yang orang-orang karismatik. Oh Tuhan Yesus. Hari ini kalau sampai ada yang bilang begini, Mama kenapa masih cepat-cepat pergi ke gereja? Itu hampir 1 jam itu di OCC nyanyi itu. Tunggu saja nanti kalau mereka sudah selesai nyanyi, pas sudah mau dengar firman, baru kita muncul. Saudara-saudara tahu nggak apa yang sedang orang-orang itu buat ketika mereka bilang, sudahlah nanti sajalah, mereka masih menyanyi. Mereka masih memuji. Buat apa kita muncul di sana? Nanti kalau sudah mau dekat firman, baru kita muncul. Mereka serasa mau bilang begini loh. Biarkan mereka yang memuji raja itu, mereka puji raja itu. Biarkan mereka yang menyembah raja itu, mereka menyembah raja itu. Aku sih tidak mau urus yang kayak begitu. Ya. Biarkan mereka menyembah kepala di bawah, kaki di atas. Sampai ada yang nangis-nangis. Buat apa begitu? Aku tidak mau terlibat untuk yang begitu. Aku tunggu saja nanti kalau pendeta sudah mau sampaikan firman, kita dengarkan apa yang dia sampaikan. Oh my God, demi Tuhan, kalau itu masih terjadi, hari ini saudara perlu bertobat. Kenapa saya mau bicara begini? Saudara tahu nggak? Kalau hari ini saja pemimpin pujian memahami bahwa kalau dia pimpin pujian, itu sesuatu yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Anda bisa bayangkan nggak efeknya ketika Roh itu bekerja, saudara? Anda bisa bayangkan nggak ketika pujian itu dinaikkan, Kak Jasin mulai ting-tong, saudara ya. Tanpa disadari, umat yang bernyanyi dengan pecah suara harmoni, mau bilang bahwa kita boleh melihat itu suara manusia keluar, tapi tahu tidak dari ayat ini mau bilang bahwa semua yang kita buat dalam penyembahan kita sedang biarkan Roh itu untuk bermanifest, saudara. Kenapa? Karena kalau Roh itu memenuhi umat, tidak bisa tidak. Di antara umat, mereka akan bermazmur, mereka akan memuji, mereka akan menyembah Tuhan. Itu sebabnya, please ya, tim yang berdiri di depan sini, ini minta maaf nih. Setelah ini antara saudara benci sama saya atau suka sama saya tidak apa-apa. Saya pergi jauh-jauh saudara ya. Saya pengkhotbah, saya siapkan materi saya sebulan saudara, minimal. Kenapa? Karena saya tidak mau main-main dengan apa yang diberikan kepada saya. 45 menit saya berharga saudara. Ya. Kalau saja pengkhotbah tahu tanggung jawabnya untuk begitu besar tanggung jawab yang dia harus emban terhadap jemaat. Harusnya tim yang di depan ini, yang setengah ibadah milik mereka, itu kalau mereka cuma hanya siapkan lagu di hari Jumat, dalam hati saya, lu turun biar gue yang pimpin. Serius loh. Kenapa? Karena mulai hari ini kita akan taruh ayat itu dalam hati kita dan kita bilang begini, setiap kali kalau Rocky sudah mulai muncul di depan sini dan buka suaranya, Kak Jasin mulai ting-tong itu dia punya alat keyboardnya, kita tahu dan kita tahu Roh sedang siap untuk menjamah kita sebab apa yang kita buat jauh dari sekedar liturgi, saudara. Jauh dari sekedar liturgi. My God, my God. Kita bisa berdebat liturgi mana yang paling baik, tapi siapa yang bisa rekonstruksi ulang itu? Itu kalau ibadah di Efesus mereka memuji bagaimana. Itu bukan persoalan liturgi, persoalan cuma satu. Paulus beritahu kepada mereka kalau kamu dipimpin dan dikontrol oleh Roh, kamu lihat apa yang Roh buat. Kamu bernyanyi, kamu menyembah. Oh saya belum selesai, oke? Saya belum selesai. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-14. Jadi, apakah yang harus aku buat? Ketika dia bicara tentang aku berdoa dengan akal budiku, dan aku berdoa dengan rohku. Bayangkan loh,
Ada doa dengan akal budi, ada doa dengan roh. Apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Tahan dulu, kalau saudara pergi ke ayat sebelumnya, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, artinya kalau aku berdoa dengan rohku, ini yang terjadi. Rohku lah yang berdoa. Saudara mau doa sampai ke level roh, ada momen di mana akal budi itu berhenti. Saya akan buktikan saudara ya, saya akan buktikan. Tapi tunggu dulu, saya selesaikan dulu. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, rohku berdoa. Makanya tadi kalau mamanya Kak Justin ini bicara tentang melihat, mendengar, Pak Bu itu gak buat-buat. Sebab roh itu senyata kita saudara, lebih nyata bahkan. Dan dia bicara, dia connect kepada kita. Ya jelas, mesti roh sama roh. Makanya saudara mau bikin apapun, pada akhirnya Alkitab bilang bahwa Allah itu roh. Itu sebabnya orang harus menyembah dia juga dalam apa? Saudara mau batasi dia, tetap pada akhirnya wujudnya adalah. Sebabnya Paulus bilang begini, kalau aku berdoa dengan bahasa roh. Saya tidak suruh saudara berdoa dengan bahasa, tapi saya mau jelaskan satu poin ini saudara ya. Maka rohku lah yang berdoa. Akal budiku tidak turut berdoa. Saudara, kalau saudara nanti punya waktu luang, saudara pergi ke YouTube saudara ya. Saudara Google, ini saya bicara serius nih ya, saya bicara serius. Saudara Google, Speak in Tongue, UPenn University. Oke, saya jelaskan. Orang Amerika saking kurang kerjanya, mereka meneliti ayat ini berdasarkan standar mereka, yaitu apa? Semua harus diukur dengan ilmiah, saudara. Semua harus masuk laboratorium. Semua harus masuk yang namanya bagian yang urusannya dengan sains. Mereka mau buktikan loh, apakah ayat ini betul atau tidak. Anda tidak akan percaya mereka buat itu karena mereka saking kurang kerjanya. Dan saudara tahu tidak, ada satu universitas yang saking kurang kerjanya profesornya, buat penelitian ini khusus, apa iya ya, apa yang sedang terjadi dengan orang-orang kalau mereka berdoa dalam bahasa roh. Bayangkan loh. Dan saudara tahu universitas itu namanya apa? University of Pennsylvania. Bapak dan Ibu, kalau hari ini saudara mengerti sistem akademik Amerika saudara, itu ada 8 sekolah mentereng, ada 8 universitas mentereng yang bahasanya sering disebut Ivy League. Kapan-kapan saya jelaskan saudara ya. Kalau saudara sebut Harvard, saudara sebut Princeton, saudara sebut Yale, saudara sebut Dartmouth, saudara sebut Brown, salah satunya ada University of Pennsylvania. Ibu kotanya Philadelphia saudara. Mau bilang semua yang dikeluarkan oleh UPenn, bahasa singkatnya, University of Pennsylvania, itu bukan temuan kaleng-kaleng, saudara. Itu sekolah mentereng, oh my God. Hari ini kalau saudara punya anak dan saudara masuk ke UPenn, saudara, mari kita rayakan satu kota Kupang, saudara. Itu sekolah luar biasa, saudara. Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan Harvard, Yale, dan Princeton. UPenn loh, UPenn. Pak, Bu, itu profesor-profesor UPenn saking kurang kerjanya, bikin penelitian ini dan mereka apa? Mereka panggil loh pastor karismatik loh. Mereka panggil loh, bukan cuma pastor loh, jemaat karismatik. Disuntikkan yang namanya cairan untuk kemudian bisa ditelusuri secara monitor begitu. Jadi dilihat pergerakan otak, apa yang terjadi ketika mereka berdoa dalam bahasa roh. Sampai ditempel-tempelin, sampai masuk yang namanya scan, saudara. Itu semua ada di YouTube, saudara. Semua ada di YouTube, saudara nonton sendiri. UPenn loh, level UPenn. Saudara tahu nggak temuannya? Oh my God, temuannya. Jadi pastor disuruh berdoa dulu pakai bahasa Inggris. Sains akan beritahu kepada saudara, kalau orang itu berpikir keras, otak ini ada beberapa bagian. Bagian paling depan, frontal lobe, itu paling aktif bekerja saat orang berpikir, saudara. Termasuk salah satunya ketika para semedi itu, ya, mau Buddhis, mau Hindu,
Katanya semedi loh. Tapi ketika itu ditelusuri, bahkan atas mereka pun dilakukan penelitian. Ternyata boleh dibilang semedi, tapi otak di depan ini, frontal lobe ini, bekerja sangat aktif. Sangat aktif. Diukur dari apa? Dari cairan yang bekerja, saudara. Dan itu bisa dilihat di dalam monitor. Jadi mobil-mobil, kalau mereka berpikir bahkan bersemedi pun, berusaha sedemikian kusuk, otak depan ini menunjukkan pekerjaan yang super aktif. Itu kalau berdoa dalam bahasa Inggris. Dan kemudian disampaikan oleh tim peneliti, ini waktunya untuk berdoa ganti dengan bahasa roh. Dan dia mulai berdoa dalam bahasa roh. Saudara tahu apa yang terjadi? My God. Monitor beritahu, tiba-tiba yang tadinya frontal lobe, bagian depan itu secara aktif bekerja, tiba-tiba dia diam loh. Oh my God, dia diam. Pak, dia diam. Bu, dia nggak menunjukkan dia aktivitas apa-apa loh. Dan itu ilmu pengetahuan beritahu seperti itu. Dia diam. Tapi manusianya tetap berdoa dalam bahasa roh loh. Enggak percaya nih, dites dulu juga sama jemaatnya. Ini kebetulan orang hitam, saudara ya. Dia di dalam ruang dokter loh. Masuk telinganya lagu pujian. Dia goyang, saudara. Dia goyang. Dia menyembah Tuhan sambil berdoa. Itu ada di YouTube, saudara. Ada di YouTube. Jadi ketika dia berdoa dalam bahasa Inggris, lagi-lagi monitor akan beritahu bagian depan otak itu bekerja secara aktif. Tapi begitu dia sudah ganti dengan bahasa roh, tiba-tiba bagian depan itu berhenti dari segala aktivitasnya, mandek, saudara. Aduh, saya gemetaran saya ngomongin. Berarti ayat itu ada betulnya. Bahwa kalau aku berdoa dengan rohku, akal budiku berhenti berdoa. Rohku yang berdoa sama dia juga yang adalah roh. Roh connect ke roh, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Roh connect ke roh. Siapa yang bisa batasi roh, saudara? My God. Hah? Siapa yang bisa batasi roh? Kalau roh itu, oh Tuhan Yesus. Andai kata saja kalau hari ini bagian yang di depan sini ya, memahami betul betapa besar tanggung jawabmu loh, untuk memimpin umat sebanyak ini masuk hadirat Tuhan. Kamu tidak akan main-main dengan panggilan dan pelayanan. Itu artinya bahwa kalau aku buka mulut, my God, moment my spirit is being connected to His Spirit. Dan semenjak roh itu tidak terbatas, yang tidak terbatas bisa saja terjadi, saudara. Persoalannya adalah, saudara mau nggak berharap untuk itu terjadi? Sayangnya sebagian orang bilang, sudah ya, nanti waktu 10 menit mau khotbah nih, baru kita muncul. Ya, nanti ya. Oh, mau 5 menit pendeta sudah naik, baru kita muncul. Jangan terlalu pagi, Ma. Jangan terlalu pagi, Pak. Mereka masih menyembah raja itu. Biar saja mereka menyembah raja itu. Gua nggak ikut-ikut dah. Makanya minta maaf ya, Anda akan benci saya. Saya mau bilang begini, hidupmu miskin mujizat. Kenapa? Karena kamu tidak terkoneksi dengan sumber yang tidak terbatas itu. Dan bagaimana saudara bisa terkoneksi dengan sumber yang tidak terbatas itu? Salah satunya lewat penyembahan, saudara. Sebab apa? Sebab kalau roh itu menguasai kita, ini akan terjadi. Satu dengan yang lainnya akan berbicara, saudara. Dalam mazmur, dalam pujian, dalam penyembahan. Bayangkan loh, itu yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus. Kamu boleh minoritas, tapi kamu jangan pernah salah mengira. Kuasa yang ada atas kamu jauh lebih besar dari apapun juga. Itu sebabnya dia bilang kepada jemaat di Efesus, Yesus itu dibangkitkan, ditempatkan jauh lebih tinggi dari segala penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut, itu punya efek yang besar buat kita, saudara. Persoalannya sekarang adalah begini, kita boleh minoritas, tapi kita menyembah Tuhan yang sangat mayoritas, saudara. Mau tidak meresponi, mau tidak lebih serius melayani, mau tidak lebih serius menyembah. Itu sebabnya saya, oh my God. Mulai hari ini kalau pesan ini saudara terima, saudara akan lihat dan saudara akan dengar lebih banyak lagi perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat. Kenapa? Sebab roh terkoneksi dengan roh, dan untuk urusan roh tidak ada yang bisa membatasinya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan.